Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ratnasari dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah ditugaskan pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai 4 materi yang telah ditugaskan, yaitu materi tentang sel dan jaringan, biolistrik, biomekanik, dan biokimia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak penjelasan dari saya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai tentang materi-materi tersebut, apa hubungannya dengan ilmu keperawatan sesuai dengan profesi saya atau sesuai dengan prodi saya, yaitu S1 Keperawatan. Materi yang pertama itu adalah sel dan jaringan. Apa sih hubungan antara sel dan jaringan dengan ilmu keperawatan? Seperti yang kita ketahui, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Jadi, kita sebagai manusia tanpa sel mungkin kehidupan kita itu tidak akan bisa berjalan. Nah, kaitannya dengan ilmu keperawatan adalah seperti yang saya bilang tadi, sel ini adalah bagian dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Tentunya, kita sebagai perawat memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan makhluk hidup, terutama pada manusia. Dan tentunya kita juga sebagai perawat memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan pasien kita. Nah, apa yang kita kerjakan pasti ada kaitannya dengan ilmu sel dan jaringan. Contoh, pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium, yang kita periksa itu tidak lain dan tidak bukan seperti darah dan media-media pemeriksaan lainnya, dan media-media tersebut berasal dari tubuh pasien kita. Sedikit banyak atau sebagian besar yang kita periksa dan yang kita amati adalah ada kaitannya dengan sel dan jaringan. Maka dari itu, ilmu ini sangat penting kita pelajari untuk kedepannya, untuk membantu kita mengetahui diagnosa-diagnosa yang diderita oleh pasien kita. Nah, itu sedikit penjelasan tentang kaitan antara sel dan jaringan dengan ilmu keperawatan. Untuk materi yang kedua ini mengenai biomekanika. Nah, biomekanika yang kita ketahui adalah ilmu yang menjelaskan tentang gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Intinya antara gaya dan gerakan-gerakan tubuh pada manusia. Ilmu biomekanika ini ada kaitannya juga pada atau dengan ilmu keperawatan. Contohnya, kita sebagai perawat selain memberikan obat, selain menginfus atau memeriksa bagian tubuh manusia, kita juga harus menciptakan kenyamanan untuk pasien kita. Salah satu cara untuk menciptakan kenyamanan pada pasien kita adalah memberikan edukasi atau memberikan pelatihan untuk pasien kita. Contohnya pada pasien yang mengalami atau menderita stroke. Tentunya pada pasien-pasien yang mengalami stroke itu sulit bergerak, di mana gerakannya itu terbatas. Gerakan-gerakan pasien tersebut terbatas dikarenakan fungsi tubuhnya sudah tidak berjalan dengan stabil. Nah, kita sebagai perawat mempunyai atau memiliki peran untuk membantu pasien tersebut bergerak lebih dari sebelumnya atau memperbaiki hal yang sebelumnya sedikit tidak bisa menjadi bisa atau menjadi lebih baik.
Contohnya pada pasien stroke ini, kita sebagai perawat biasanya melakukan tindakan ROM atau ROM atau range of motion, di mana kita sebagai perawat melatih seorang pasien untuk melakukan gerakan-gerakan yang aman untuk menciptakan kenyamanan pada pasien tersebut, untuk meningkatkan pergerakan pasien tersebut. Dan tujuan dari tindakan kita ini adalah untuk selain untuk memberikan kenyamanan pada pasien, kita juga menghindari berbagai macam diagnosa keperawatan lainnya, sehingga seorang pasien tersebut tidak memiliki diagnosa yang semakin bertambah karena diagnosa yang sebelumnya. Contohnya, misalkan pada pasien stroke ini, tentunya dia tidak bergerak di tempat tidur. Jika kita sebagai perawat tidak melakukan tindakan ini, mungkin dia akan mengalami diagnosa lain seperti luka dekubitus, seperti keterbatasan melakukan pergerakan, dan semacamnya. Jadi kita sebagai perawat itu memiliki peran aktif pada pasien yang membutuhkan tindakan seperti ini. Maka dari itu, ilmu ini juga sangat penting kita pelajari agar kita dapat membantu pasien-pasien kita ke depannya. Nah, untuk materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga adalah mengenai tentang biolistrik. Untuk pertama kali mendengar biolistrik, apa yang ada di pikiran para audiens sekalian? Mungkin apa hubungannya listrik dengan manusia gitu ya? Sedangkan listrik itu mungkin berkaitan dengan alat-alat elektronik gitu. Apa hubungannya dengan manusia, dengan kesehatan kita gitu ya? Mungkin itu yang ada di benak para audiens kalian yang baru pertama kali mendengar tentang biolistrik. Nah, jangan salah, biolistrik atau kelistrikan itu memiliki kaitan dengan kita. Karena kenapa? Sebenarnya dalam tubuh kita itu mengandung kelistrikan. Contoh halnya pada mekanisme otak. Di otak bisa bekerja dengan baik itu juga dengan penunjang listrik. Pada mekanisme syaraf itu juga ada kaitannya dengan listrik. Listrik yang kita bahas di sini adalah bukan tentang listrik yang seperti pada umumnya, seperti pada listrik lampu atau listrik kipas, listrik AC atau listrik dan sebagainya. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang listrik mengenai tubuh manusia. Nah, biolistrik ini apa sih gitu ya? Biolistrik yang kita bahas di sini adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan yang ada pada tubuh manusia. Nah, kelistrikan yang kita maksud di sini adalah kelistrikan yang bermanfaat untuk mengendalikan dan mengoperasikan syaraf, otot, dan berbagai organ-organ lainnya. Tubuh manusia ini mengandung listrik, sebagaimana halnya seperti pada mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini ada listrik gitu ya. Tapi kenapa nggak kesetrum gitu? Mungkin itu yang ada di benak para audiens sekalian. Nah, dalam keperawatan atau dalam ilmu kesehatan, tentunya ini sangat berkaitan. Kita sebagai perawat harus peka terhadap penyakit-penyakit pasien gitu ya. Contohnya pada pasien yang stroke. Nah, kita contohkan lagi pada pasien yang stroke ya. Karena materi-materi yang saya bahas di sini juga sangat ada kaitannya dengan stroke gitu ya. Stroke, pada pasien stroke memiliki kelainan pada syaraf, ya kan? Pada orang awam mungkin kalau lagi bahas orang stroke mungkin paling itu kena sama itu ya, kena sama syarafnya, makanya jadinya stroke gitu kan. Kalau orang awam lagi bahas orang yang kena stroke gitu. Nah,
mungkin kena syarafnya. Ya benar, pada syarafnya itu memiliki kelainan. Lebih tepatnya, syarafnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik karena sistem kelistrikan di dalam tubuhnya itu juga tidak berfungsi dengan baik. Nah, sehingga penyebabnya apa? Penyebabnya organ-organ atau bagian-bagian tubuhnya itu juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi nggak bisa bergerak gitu ya. Kalau orang stroke kan susah buat bergerak, eh, tidak bisa bergerak bebas seperti pada orang biasanya. Itu karena disebabkan oleh syarafnya yang tidak berfungsi dengan baik, dikarenakan kelistrikannya juga terganggu. Nah, contoh lainnya, kita sebagai perawat atau tenaga medis tentunya tahu pada tindakan EKG atau elektrokardiogram. EKG ini berkaitan dengan jantung. Nah, EKG ini adalah suatu tindakan atau pemeriksaan untuk mengetahui tentang aktivitas listrik yang ada di dalam jantung. Kalau orang kena penyakit jantung mungkin sering diperiksa EKG. Nah, di sini perawat juga harus mengetahui aktivitas listrik jantung pasien. Nah, untuk mengetahui ini, kita melakukan tindakan EKG. Pengertian dari EKG tadi kan memeriksa atau pemeriksaan aktivitas listrik jantung. Sudah jelas ya bahwa di situ memeriksa tentang aktivitas listrik jantung. Sudah jelas di situ bahwa jantung itu memiliki kelistrikan. Nah, maka dari itu mempelajari tentang biolistrik ini sangat penting untuk kita sebagai tenaga medis. Ya karena itu tadi sebenarnya tubuh kita ini punya kelistrikan gitu ya, punya kaitannya sama listrik juga, bukan cuma apa-apa yang kita punya di dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya lampu, kulkas dan lain sebagainya ya, seperti alat-alat rumah tangga lainnya. Kita sendiri tanpa kita mempunyai itu, kita punya kelistrikan gitu. Nah, untuk materi yang keempat ini mengenai biokimia.